9 Sutra Matahari 298. Edisi yang ke-3568 dan 3569. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Leluhur, jangan khawatir. Mulai sekarang, klan Iblis Bumi akan memperlakukan Tuan Muda Ye dengan standar etika tertinggi. Pemimpin klan segera mengangguk. Juga, sampaikan perintah ini. Mulai sekarang, semua anggota klan Iblis Bumi harus memfokuskan waktu dan energi utama mereka pada kultivasi, dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Leluhur lain berbicara lagi. Selama kurun waktu ini, aku telah memurnikan banyak pil tingkat dewa sejati, dan keterampilan alkimiaku terus meningkat. Di Menara Hantu, Ye Tianfei dan ke-6 klonnya terus-menerus memurnikan pil dengan kecepatan tercepat. Total ada 7 tungku alkimia yang diletakkan di depan mereka, berbaris rapi. Energi jiwa Ye Tianfei secara akurat mengendalikan suhu 7 tungku alkimia. Di antara mereka, badan asli Ye Tianfei memurnikan ramuan tingkat dewa sejati, sementara 6 klon lainnya memurnikan ramuan tingkat dewa virtual. Memurnikan begitu banyak pil dewa tungku pada saat yang sama merupakan tantangan besar bagi para alkemis lainnya, karena mereka harus memperhatikan situasi di 7 tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Jika beberapa detail paling halus saat memurnikan pil tidak dipahami dengan baik, ini dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Itu memerlukan kontrol yang tepat. Namun bagi Ye Tianfei, situasi melakukan banyak hal di saat yang bersamaan bukanlah hal yang menantang sama sekali. Karena Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa dan puluhan planet kekuatan jiwa, dan hanya memperhatikan 7 tungku alkimia di saat yang bersamaan sama sekali tidak layak disebutkan. Jika Ye Tianfei bersedia, akan sangat mudah baginya untuk memurnikan 20 atau 30 tungku pil pada saat yang sama, tetapi Ye Tianfei harus menggunakan planet kekuatan jiwa lainnya untuk memahami dan mempraktikkan alkimia dan beberapa teknik rahasia lainnya. Ketika Ye Tianfei sedang memurnikan ramuan di Menara Hantu, di kekosongan ke-6, di dalam istana besar di markas besar Kam Penjaga, semua pemimpin puncak Kam Penjaga memasang wajah muram. Semua yang ada di istana ini adalah master setingkat dewa sejati, dan masing-masing dari mereka memancarkan tekanan energi yang kuat dan amarah yang mengerikan. Siapa bocah itu? Pertama-tama dia membunuh begitu banyak penjaga kita di markas besar keluarga Liu, lalu dia juga membunuh begitu banyak orang kita di markas besar klan Iblis Bumi. Ini adalah provokasi serius bagi penjaga kita. Sekarang berita itu telah menyebar, dan seluruh Void ke-6 tahu bahwa penjaga kita telah kalah dalam 2 pertempuran, dan bahkan para master dewa sejati kita terluka. Dapat dikatakan bahwa penjaga kita tidak pernah mengalami provokasi serius seperti itu di Void ke-6. Tidak peduli berapapun biayanya, kita harus menangkap bocah itu, lalu memenggalnya di depan umum, sehingga semua orang di Void tahu bahwa penjaga kita tidak dapat diprovokasi atau tidak dipatuhi. Apakah kamu sudah menemukan identitas bocah itu? Seorang pria parubaya yang duduk di tengah aula istana berbicara dengan suara dingin. Tuan, kami masih menyelidiki identitas anak laki-laki itu. Kekuatan dan metodenya sangat kuat, dia pasti berasal dari negara adikuasa, karena hanya negara adikuasa itulah yang dapat menghasilkan keturunan muda yang kuat. Saya telah mengirim orang ke negara adikuasa di Void ke-6 untuk menghubungi agen rahasia kami, dan mereka sedang menyelidiki identitas anak laki-laki itu. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata dengan hormat. Belum ketahuan juga, kejadiannya sudah lama sekali. Pria parubaya yang duduk di kursi tinggi itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Tuan, menurut informasi intelijen, identitas anak laki-laki itu belum dapat dipastikan. Awalnya kami menduga bahwa dia mungkin seorang jenius yang diam-diam dibina oleh negara adikuasa itu. Jenius semacam ini yang dibina secara diam-diam bahkan seringkali tidak diketahui oleh orang-orangnya sendiri, jadi agak sulit untuk menyelidikinya dan butuh waktu. Orang tua itu menjawab dengan kaku. Tuan, anak itu menentang kubu pelindung kita, kemungkinan besar karena kekuatan di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa di Void ke-6, pasti ada kekuatan besar yang berencana untuk berurusan dengan kubu pelindung kita. Selain itu, keluarga Liu dan klan Iblis Bumi mungkin telah menjadi aliansi kekuatan itu. Jadi kita harus berurusan bukan hanya dengan anak itu, tetapi juga kekuatan besar dan aliansi di belakangnya. Kita tidak boleh membiarkan aliansi itu berkembang, jika tidak, itu akan memengaruhi rencana kubu pelindung kita untuk menguasai Void ke-6. Anggota senior kubu Guardian lainnya berdiri dan berbicara.
Ya, tidak mungkin seorang pemuda biasa mengambil inisiatif untuk menjadi yang pertama melawan kubu Guardian kita secara terbuka. Pasti ada kekuatan besar di belakangnya yang mendorongnya keluar. Beberapa pemimpin senior kubu Guardian juga mengangguk. Cepatlah dan cari tahu identitas anak itu apapun yang terjadi. Selama kita bisa menemukan identitasnya dan mengikuti petunjuknya, akan mudah untuk mengungkap masalahnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membentuk aliansi, itu akan sia-sia dan tidak dapat menghentikan kubu Guardian kita untuk menguasai kekosongan ini. Di kekosongan ke-6, tidak ada yang bisa melawan kubu Guardian kita. Kepala penjara itu berbicara perlahan, tampak sangat percaya diri. Kepala penjara benar, tidak peduli bagaimana mereka membentuk aliansi, adalah angan-angan bagi mereka untuk melawan kubu Guardian kita. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua tipu daya tidak ada gunanya. Setelah mendengar kata-kata kepala penjara, pejabat tinggi kamp penjaga lainnya di aula tertawa. Di markas besar klan Iblis Bumi, Ye Tianfei masih memurnikan obat di menara hantu, tanpa disadari. 3 tahun berlalu di Phantom Tower. 3 tahun kemudian, Ye Tianfei selesai memurnikan ramuan dan keluar dari menara hantu. Tuan Muda Ye, Anda akhirnya keluar. Begitu Ye Tianfei keluar, 3 leluhur klan Iblis Bumi, leluhur keluarga Liu, dan sekelompok pejabat tinggi klan Iblis Bumi langsung mengetahuinya, dan mereka semua menggunakan keterampilan mereka untuk bergegas. Karena selama ini mereka telah menanti Ye Tianfei dengan cemas. Tuan Muda Ye, 3 leluhur klan Iblis Bumi dan semua pejabat tinggi lainnya menatap Ye Tianfei dengan mata penuh harap, tampak sangat antusias. Mereka mengetahui dari leluhur keluarga Liu bahwa Ye Tianfei adalah seorang alkemis ilahi, dan seorang alkemis ilahi pada tingkat dewa sejati. Seorang alkemis suci tingkat ini pastilah jagoan di kekosongan ke-6. Bahkan ketiga leluhur klan Iblis Bumi tidak dapat dibandingkan dengan identitas seperti itu. Sebelumnya, ketiga leluhur klan Iblis Bumi menghadapi Ye Tianfei dengan lebih banyak kekaguman dan rasa hormat, namun sekarang saat menghadapi Ye Tianfei, secara tidak sadar mereka lebih kagum dan bahkan menjilatnya. Tidak ada jalan, seorang alkemis tingkat ini memang layak mendapatkan sanjungan dan pujian dari klan Iblis Bumi. Ye Tianfei memperhatikan ekspresi para anggota tingkat tinggi dari klan Iblis Bumi dan tahu bahwa mereka seharusnya sudah mengetahui identitasnya sebagai seorang alkemis. Tentu saja, Ye Tianfei sengaja memberitahu mereka hal ini, kalau tidak, Ye Tianfei pasti sudah memberitahu leluhur keluarga Liu sejak lama. Ye Tianfei tahu bahwa jika dia ingin memenangkan ras yang begitu kuat, dia harus memberikan nilainya sendiri. 3 senior, pil ini dibuat olehku untuk klan Iblis Bumi kalian. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan botol-botol giok yang berisi banyak sekali melayang keluar, jumlahnya ada ratusan, melayang di depan 3 leluhur klan Iblis Bumi. Tuan Ye, apakah ini semua pil ajaib? Melihat botol-botol giok yang tersusun rapat di hadapan mereka, ketiga leluhur klan Iblis Bumi langsung menjadi bersemangat dan bertanya dengan suara gemetar. Ya, ini semua adalah pil dewa. Aku yakin dengan kekuatan dan sumber daya keuangan klan Iblis Bumi, kalian dapat membeli pil biasa di bawah pil dewa di luar sana. Kalian tidak perlu aku menyediakannya. Ye Tianfei mengangguk. Benar sekali, Tuan Muda Ye, klan Iblis Bumi kita benar-benar kekurangan pil dewa. Pil dewa tidak hanya berharga, tetapi juga sulit dibeli dalam jumlah besar bahkan jika Anda punya uang. Itulah sebabnya klan Iblis Bumi kita selalu kekurangan pil dewa, dan kita semakin kekurangan pil dewa yang cocok untuk klan kita. Ketiga leluhur klan Setan Bumi mengangguk berulang kali. Jangan khawatir, mulai sekarang, kalian, klan Iblis Bumi, tidak akan kekurangan pil ajaib. Karena keterbatasan waktu, saat ini aku hanya bisa memurnikan sedikit untuk kalian. Aku akan membantu kalian memurnikan lebih banyak pil ajaib ketika aku punya waktu di masa mendatang, tetapi sebaiknya kalian menyediakan bahan untuk memurnikan pil tersebut. Kata Ye Tianfei, bagus sekali, Tuan Ye, jangan khawatir. Mulai sekarang, klan Iblis Bumi akan berusaha keras mengumpulkan ramuan dan bahan untuk memurnikan pil ajaib. Kami tidak akan pernah membiarkan Tuan Ye membantu kami dengan bahan-bahannya. Selain itu, kami akan memberikan hadiah yang sesuai. Kami tidak akan membiarkan Tuan Ye membuang-buang waktu dan tenaganya untuk membantu kami memurnikan pil dengan sia-sia. Ketiga leluhur klan Iblis Bumi menjadi semakin bersemangat ketika mereka mendengar Ye Tianfei mengatakan bahwa dia akan terus membantu klan Iblis Bumi memurnikan pil di masa depan.
Salah satu leluhur segera berkata dengan suara gemetar. Tidak perlu imbalan apapun. Kita semua sekutu, yang berarti kita adalah keluarga. Tidak perlu imbalan apapun. Di masa mendatang, kita akan memperkuat diri dan bekerja sama untuk melawan kubu Guardian. Ye Tianfei berkata dengan tenang. Sepertinya Tuan Muda Ye benar-benar memiliki konflik besar dengan kubu penjaga. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gigih dalam berurusan dengan kubu penjaga. Salah satu leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan kepada dua leluhur lainnya. Mungkin saja Tuan Muda Ye tidak memiliki konflik dengan kubu Guardian. Mungkin juga ada konflik antara Earth Gate di belakang Tuan Muda Ye dan kubu Guardian. Kata leluhur lainnya melalui transmisi suara. Ya, kemungkinan besar ada konflik besar antara Earth Gate dan kubu Guardian, jadi Tuan Muda Ye datang untuk mengatur kita menghadapi kubu Guardian. Klan Earth Demon kita memiliki hubungan yang erat dengan Earth Gate di zaman dahulu. Karena itu adalah tujuan Earth Gate, maka klan Earth Demon kita harus bekerja sama lebih erat lagi. Leluhur ketiga berkata melalui transmisi suara. Tuan Ye, jangan khawatir. Mulai sekarang, klan Iblis Bumi akan bekerja sama denganmu untuk melawan kubu penjaga. Seorang leluhur tua berkata kepada Ye Tianfei. Kemudian ketiga leluhur membagikan pil yang telah disempurnakan Ye Tianfei untuk klan Iblis Bumi, termasuk kepada semua dewa di antara mereka bertiga. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga memberikan beberapa pil kepada leluhur keluarga Liu. Terima kasih, Tuan Ye. Leluhur keluarga Liu sangat gembira. Dia telah menggunakan pil ajaib yang khusus dibuat Ye Tianfei untuknya sebelumnya, dan efeknya sangat bagus. Dia tahu bahwa pil ajaib ini dibuat khusus oleh Ye Tianfei sesuai dengan situasinya, dan pasti akan sangat berguna baginya. Selama kurun waktu ini, dia mengikuti Ye Tianfei dan dari waktu ke waktu dia mendapat beberapa pil dewa sejati yang dibantu disempurnakan oleh Ye Tianfei. Kekuatannya terus meningkat, memungkinkan dia benar-benar merasakan kekuatan seorang alkemis ilahi. Senang sekali bisa berada di sisi Tuan Muda Ye. Dulu, jika aku ingin mendapatkan pil dewa sejati, aku harus menghabiskan banyak uang untuk membelinya, dan bahkan harus menawar di beberapa lelang. Tidak hanya menghabiskan banyak uang, tetapi juga menghabiskan waktu dan tenaga. Sekarang, mengikuti Tuan Muda Ye, pil tingkat dewa sejati ini tampaknya tidak ada nilainya, dan aku bisa mendapatkannya dari waktu ke waktu. Leluhur keluarga Liu berpikir dengan penuh semangat sambil memegang pil yang diberikan Ye Tianfei kepadanya. Tuan Ye, jangan khawatir. Keluarga Liu kami akan melawan kubu Guardian bersama Anda di masa depan. Kata leluhur keluarga Liu, lalu dia meminum pil yang diberikan Ye Tianfei, lalu berbalik mencari tempat untuk berlatih menyendiri. Terakhir kali pasukan kubu penjaga menyerang markas besar keluarga Liu, dia sangat terpengaruh. Sekarang apa yang paling ia harapkan adalah terus meningkatkan kekuatannya. Semua anggota tingkat tinggi dari klan Iblis Bumi, termasuk tiga leluhur, beralih berlatih dalam pengasingan setelah menerima ramuan yang diberikan oleh Ye Tianfei. Selanjutnya, saya bisa mempelajari benua Xuan Huang ini dengan saksama. Ye Tianfei berdiri di tanah, menggunakan teknik geomansi untuk berkomunikasi dengan energi bumi, dan mulai merasakan situasi di bawah tanah. Gemuruh. Begitu persepsi Ye Tianfei memasuki tanah, dia merasakan energi bumi yang melonjak. Di bawah sebidang tanah ini, tampak ada energi bumi tingkat tinggi yang tak berujung melonjak dan mengalir deras dengan liar. Jauh di bawah tanah, ada sungai-sungai energi panjang yang terbentuk oleh energi bumi yang kaya di mana-mana, saling bersilangan. Di samping energi bumi yang menderu dan bergejolak di mana-mana, banyak pula hukum bumi tingkat tinggi yang tak kasat mata, dan semuanya merupakan hukum bumi tingkat jalan. Selain hukum bumi, negeri ini juga memiliki banyak hukum lain yang sangat langka, dan semuanya berasal dari hukum bumi. Hun Lao tiba-tiba berkata, "Ya, benua Xuan Huang ini berbeda dari benua lain yang pernah kulihat sebelumnya. Benua ini lebih maju, lebih misterius, dan lebih kompleks. Selain itu, aku merasakan bahwa ada banyak naga bumi tingkat tinggi di dalam bumi benua ini. Selanjutnya, aku akan menjelajahi benua ini dengan saksama dan menggunakan karakteristik benua ini untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan geomansiku." Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Setelah berkata demikian, sosok Ye Tianfei melintas lalu menghilang, sudah memasuki tanah. Setelah memasuki tanah, Ye Tianfei dapat merasakan lebih dalam betapa melimpahnya energi bumi.
Energi bumi yang dahsyat terus-menerus menderu melewatiku. Sebagai seorang geomansi, Ye Tianfei tentu saja sangat menyukai energi bumi jenis ini, karena berlatih geomansi mengharuskan memasukkan energi bumi ini ke dalam badannya untuk ditempa. Semakin tinggi tingkat energi bumi yang dapat diperolehnya, semakin berguna pula energi tersebut untuk meningkatkan tingkat geomansi. Ye Tianfei melakukan perjalanan melalui derasnya energi bumi, dan menggunakan seni geomansi untuk terus-menerus memasukkan energi bumi tingkat tinggi ini ke dalam badannya untuk melembutkan badannya. Ini adalah metode kultivasi dalam seni geomansi. Hanya dengan menyatukan sepenuhnya badannya dengan energi bumi, ia dapat berkomunikasi lebih baik dengan energi bumi. Ye Tianfei menemukan tempat untuk duduk bersila dan mulai berlatih. Segera badan Ye Tianfei menjadi seperti lubang hitam, terus-menerus menyerap energi bumi di sekitarnya. Tidak lama kemudian, sejumlah besar energi bumi tingkat tinggi datang menderu dan terus-menerus mengalir ke badan Ye Tianfei. Harus dikatakan bahwa benua Xuanhuang sangat cocok untuk berlatih geomansi. Sebagai seorang geomancer, Ye Tianfei merasa seperti ikan di air di lingkungan ini. Hei, apa yang terjadi? Ketika Ye Tianfei terus-menerus memurnikan dan menyerap energi bumi yang kaya, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam bawah tanah benua Xuanhuang. Seorang geomancer benar-benar berhasil masuk, tetapi keterampilan geomansi yang dipraktikkannya sangat biasa dan tidak layak disebutkan. Suara itu terdengar lagi, tetapi orang ini bisa menjadi sumber daya untuk kultivasiku. Selama bertahun-tahun, tidak ada ahli geomansi yang datang ke sini, jadi aku tidak punya kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia melahapku. Sekarang akhirnya aku punya kesempatan ini. Suara itu terdengar lagi, menakutkan, seolah datang dari kedalaman neraka. Ye Tianfei duduk bersila di tanah, tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Keterampilan geomansi saya telah sedikit meningkat. Dalam lingkungan ini, berlatih geomansi sangat membantu saya. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan berbicara. Lalu Ye Tianfei melihat ke arah kedalaman tanah. Ye Tianfei dapat merasakan bahwa ada sejumlah besar naga bumi yang mengintai atau berkeliaran di bawah. Sebagai seorang geomancer, naga bumi adalah sumber daya yang sangat berharga untuk kultivasi. Ye Tianfei tahu bahwa tingkat naga bumi yang lahir di benua Xuanhuang ini pasti sangat tinggi. Sekarang setelah dia datang ke sini, Ye Tianfei harus menangkap beberapa naga bumi. Ye Tianfei menggunakan keterampilan geomansi untuk menyelam lebih dalam ke bawah tanah. Tak lama kemudian, ia melihat banyak naga bumi bersembunyi di dalam tanah. Naga bumi tidak terlihat, tetapi ahli geomansi dapat melihatnya dengan jelas. Naga emas, naga bumi 5 warna, naga bumi tertinggi 9 warna. Ye Tianfei berjalan lebih dalam ke bawah tanah selangkah demi selangkah dan melihat semakin banyak naga bumi tingkat tinggi. Naga bumi itu ternyata punya 10 warna berbeda di badannya. Tiba-tiba, tatapan Ye Tianfei terfokus pada seekor naga bumi yang besar. Dalam pemahaman Ye Tianfei sebelumnya, naga bumi dengan warna terbanyak adalah naga bumi tertinggi 9 warna, yang memiliki 9 warna di badannya. Sekarang dia benar-benar melihat seekor naga bumi dengan 10 warna, yang berarti tingkatan naga bumi ini lebih tinggi dari naga bumi tertinggi 9 warna. Lalu Ye Tianfei melihat lebih banyak lagi naga bumi tertinggi 9 warna dan naga bumi 10 warna. Naga bumi ini berukuran sangat besar dan kekuatannya mengerikan. Mereka terbaring di sana, dan bahkan beberapa napas ringan pun dapat membuat energi bumi di sekitarnya mengaum dengan marah, seperti lautan energi kemarahan yang luas. Ye Tianfei menggunakan seni geomansi untuk menggabungkan auranya dengan energi bumi tingkat tinggi di sekitarnya. Dia berjalan hati-hati tanpa mengganggu naga bumi 5 warna, naga bumi tertinggi 9 warna, dan naga bumi 10 warna. Adapun naga bumi tingkat rendah, seperti naga emas, mereka gemetar bahkan ketika mereka merasakan Ye Tianfei. Karena dengan kekuatan Ye Tianfei, dia dapat dengan mudah menaklukkan naga bumi tingkat rendah itu. Meskipun naga bumi ini tidak memiliki kemauan yang jelas, mereka dapat merasakan bahwa Ye Tianfei sangat berbahaya secara naluri. Selanjutnya, aku akan menangkap sekelompok naga bumi tingkat tinggi ini. Ye Tianfei berkata dalam hatinya saat dia melihat naga bumi tertinggi 9 warna dan naga bumi 10 warna tidak jauh. Pertama, tangkap sekelompok naga bumi 5 warna, dari rendah ke tinggi. Ye Tianfei berpikir sejenak,
lalu mulai mundur. Karena Ye Tianfei menemukan bahwa lokasi naga bumi ini dibagi menjadi beberapa area sesuai dengan levelnya. Semakin dalam naga bumi berada, semakin tinggi pula level naga tersebut. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei mundur ke daerah di mana naga emas dan naga bumi 5 warna berada, dan kemudian Ye Tianfei pertama-tama menangkap sekelompok naga emas. Menangkap naga emas relatif mudah bagi Ye Tianfei. Itu hampir mudah. Naga emas itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Setelah menangkap sejumlah besar naga emas, Ye Tianfei mulai menangkap naga bumi 5 warna. Ye Tianfei telah menangkap naga bumi 5 warna sebelumnya, meskipun jumlahnya relatif kecil. Dengan pengalaman sebelumnya dan fakta bahwa keterampilan geomansi telah meningkat pesat, tidak dibutuhkan terlalu banyak usaha. Tak lama kemudian, Ye Tianfei menangkap sekelompok naga bumi 5 warna. Naga bumi 5 warna jauh lebih maju daripada naga emas. Aku ingin menangkap lebih banyak lagi. Ye Tianfei menghitung 5 naga bumi warna yang telah ditangkapnya dan berkata. Selanjutnya, Ye Tianfei menangkap sejumlah besar naga bumi 5 warna. Berikutnya adalah naga bumi tertinggi 9 warna. Naga bumi jenis ini sangat kuat, jadi aku harus berhati-hati. Ye Tianfei menggunakan seni fisiognomi untuk kembali ke area naga bumi tertinggi 9 warna, menatap naga bumi tertinggi 9 warna, dan kemudian mulai mengambil tindakan. Ye Tianfei pertama-tama diam-diam mengatur lusinan formasi tanah besar di sekitar naga bumi tertinggi 9 warna. Formasi darat ini memiliki fungsi pengepungan dan serangan. Kemudian, Ye Tianfei melepaskan sejumlah besar naga bumi yang telah ditangkapnya, lalu Ye Tianfei melesat dan menerkam ke arah naga bumi tertinggi 9 warna. Naga bumi tertinggi 9 warna langsung merasakan bahaya, tiba-tiba terbangun, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Saat naga bumi tertinggi 9 warna terbangun, area bawah tanah mulai bergetar hebat. Dikelilingi oleh energi bumi yang luas, Ye Tianfei bergegas langsung ke puncak naga bumi tertinggi 9 warna, dan kemudian menggunakan teknik membaca bumi untuk menangkapnya. Formasi tanah yang sebelumnya disusun Ye Tianfei juga meledak pada saat yang sama, melepaskan sejumlah besar energi untuk menekan dan menyerang naga bumi tertinggi 9 warna. Kemudian, naga bumi yang baru saja dilepaskan Ye Tianfei juga menyerbu dari segala arah. Naga bumi yang berdesakan rapat itu bagaikan lautan, yang langsung mengelilingi naga bumi tertinggi 9 warna. Harus dikatakan bahwa kekuatan naga bumi tertinggi 9 warna sangat mengerikan. Ia masih mampu bertahan menghadapi segala macam pengepungan dan serangan, meraung satu demi satu. Dalam sekejap, ia menghancurkan lebih dari selusin formasi bumi menjadi berkeping-keping, dan banyak naga bumi yang menerkamnya tercabik-cabik olehnya. Orang ini sangat menakutkan. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat pemandangan ini. Naga bumi tertinggi 9 warna telah mengembangkan kemauannya sendiri. Ditambah dengan berada di lingkungan dengan energi bumi yang kaya, kekuatannya secara alami sangat kuat. Ia lahir di sini, dan ini adalah tanah kelahirannya. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Semakin kuat naga bumi tertinggi 9 warna ini, semakin bersemangat pula Ye Tianfei. Bersambung.